Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Masih pada puasa enggak? Masih, alhamdulillah. Masih kuat? Anak kelas 6, anak kelas 6. Katangan kelas 6. Katangan kelas 6. Kelas 5. Baik, kelas 4. Satu, dua. Tadi yang datang duluan kelas 4 ya, betul? Ya, alhamdulillah salam kenal buat semua abang-abang, pok-pok semuanya. Ya. Pok mau ya dipanggil pok? Dipanggil pok apa dipanggil kakak? Oh, dipanggil kakak. Ya udah deh. Buat kakak-kakak semuanya, kayak gini mengucapkan salam kenal dan alhamdulillah ini pertama kali kita ketemu di sini dan menjadi kesempatan yang sangat berharga insya Allah untuk sama-sama belajar. Belajarnya sedikit, hadiahnya banyak. Atau dibalik? Belajarnya banyak, hadiahnya sedikit. Pilih mana? Hadiah banyak, sedikit belajar, atau sedikit banyak belajar, hadiah sedikit? Nah, pusing deh. Oke, siapa yang mau hadiahnya? Oke, siap. Ana minta kerjasamanya karena ini kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kita bisa untuk merapikan posisi duduk dan menjaga sikap selama menuntut ilmu. Sebagian hadiah Kak Yogi kasih selama kajian berlangsung dengan melihat sikap, adab, dan akhlak. Setuju? Ya. Kalau ada yang ngobrol, ada yang meledek-meledek mungkin, ini tentu keluar dari kriterianya. Setuju? Ya, oke, siap. Teman-teman, Allah sayang nggak sama kita? Yakin? Yakin? Siapa yang yakin kalau Allah itu sayang sama kita? Nah, terus kok ada neraka? Sebagian orang mengatakan, kok ada neraka? Berarti Allah nggak sayang ya sama kita? Ayo. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan manusia disuruh sama Allah untuk berlomba-lomba masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sayangnya Allah sama kita. Ada manusia yang tak mau lagi ibadah, capek ibadah, dosanya banyak, dosanya bertumpuk-tumpuk di dunia, tapi masih dikasih kesempatan hidup. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih 30 hari buat manusia setiap tahunnya untuk menghancurkan tumpukan-tumpukan dosa tersebut. Apa nama bulannya? Bulan Ramadan. Berapa harinya? 30, 29 atau 30. Itu bukti kalau Allah tuh memang pengen hamba-hambanya semua masuk ke dalam surganya Allah. Kalau ditanya, pengen ke surga nggak? Emang kenapa? Karena enak, santai, nikmat, nggak pakai ibadah lagi, nggak pakai capek lagi, banyak istirahat. Surga, siapapun orang pasti mau ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dipastikan. Tapi sedikit dari orang
di zaman sekarang yang mencoba untuk masuk ke dalam jalan menuju surga. Oh, padahal sayang banget. Sampai ada satu cerita dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengabarkan akan ada orang terakhir yang masuk surga. Ya, orang terakhir ini amalannya sedikit. Ketika dia disuruh masuk surga, tingkatan yang paling bawah dia lihat, surganya sudah penuh. Dia mengadu kemudian kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, surganya penuh. Kemudian kata Allah, coba balik lagi lihat. Kemudian dia berjalan lagi, ternyata dia ngelihat lagi surganya penuh. Kemudian dia balik lagi, ya Allah, surganya penuh ya Allah. Kemudian kata Allah, balik lagi, dia balik lagi dan didapati hal yang sama. Sampai akhirnya beliau kemudian bilang kepada Allah, ya Allah, Engkau sedang meledek aku ya Allah. Maka dalam riwayat tersebut Allah pun tersenyum dan kemudian laki-laki tadi kemudian masuk ke dalam surga yang paling bawah, yang kalau disamakan itu seperti dapat kerajaan dunia dan seisinya. Sekarang saya orang kayak sedikit aja di Indonesia, bukan di Indonesia ya, di dunia udah dipanggil apa? Panggil apa biasanya? Sultan. Sampai rela yang ada yang jadi sultan bohong. Nah, ya kan, pengen banget dipanggil sultan, pengen banget dipanggil HP-nya keren. Akhirnya HP yang biasa aja dibeliin casing biar mirip kayak iPhone. Pengen dipanggil apa? Pengen dipanggil sultan. Pas dibuka, masya Allah, HP-nya odol. Bukan odol ya? Ya. Oke, saking pengennya dipanggil apa? Sultan. Pengen banget dapat gelar orang kaya, sampai rela minjem rumahnya orang. Halo guys, rumah aku sekarang gede, sampai pamer ini pamer itu, ternyata bohong. Nah, gak perlu bohong, gak perlu kita mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan di mana dia seperti dikasih kerajaan dan seisinya. Bisa naik lagi? Bisa. Karena surga itu tingkatannya ada 7, itu nama surganya. Tingkatannya ada 100 tingkatan surga. Karena Allah tuh sayang banget sama kita. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah yang sahihah, orang yang sudah masuk ke neraka, kalau dia masih punya iman, dia akan diangkat. Ya, dia akan diangkat, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan Allah tuh kasih sayangnya itu luas, mengalahkan sifat ghadabnya Allah. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Ada satu kisah bahkan seorang laki-laki membunuh 99. Apa yang dibunuh? Oh, orang. Masya Allah, semudah itukah dia membunuh? Nah, kenapa? Karena dia hidup di kampung yang memang isinya semua pembunuh dan penjahat. Makanya kata para ulama, kalau kamu mau jadi anak baik, tinggallah di lingkungan yang baik. Kalau kamu pernah melakukan dosa, tinggalkan tempat kamu melakukan dosa, pergi menjauh. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada ahli ibadah, wahai ahli ibadah, saya mau bertobat. Kira-kira saya masih diampuni gak ya sama Allah? Ahli ibadah taunya ibadah, gak tahu ilmunya. Akhirnya kata ahli ibadah tadi apa?
kamu nggak bisa diampuni, kamu tidak bisa dimaafkan. Jengkel, kesal dia, akhirnya dibunuh. Lengkap sudah, 99 tambah 1 jadi berapa? Sekarang 100 orang dibunuh. Dia kemudian menyesali perbuatannya, bertanya. Kali ini beliau gak salah bertanya. Tanyanya sama ahli ilmu. Kemudian kata ahli ilmu, bisa. Engkau bisa dimaafkan, tapi kamu harus pindah ke kampung yang orangnya baik. Berjalanlah dia ke satu kampung yang orangnya baik, tapi Allah mentakdirkan sebelum sampai ke kampung tersebut meninggal. Ya kan? Berapa lagi ceritanya ya? Ceritanya masyhur kok dan ceritanya sahih. Ya, ketika orang ini meninggal, datang 2 malaikat. Yang satu malaikat rahmah, yang satu malaikat ghadab. Ya, yang satu yang rahmat mencabut nyawa kaum muslimin, yang satu lagi mencabut nyawa orang kafir. Kemudian ketika berdebat, saya, kemudian ternyata nyawa tersebut dicabut oleh malaikat yang penuh dengan kasih sayang. Makanya kalau teman-teman ini sudah besar, teman-teman baca surat An-Nazi'at. Apa surat An-Nazi'at? Wan nazi'at wan nasyiqat was-sabihat fas-sabiqat. Kalau kalian baca wan nazi itu saya mencabut secara paksa. Ya, dicabut dengan rasa sakit yang sangat. Tapi tidak pada laki-laki ini. Dia dicabut dengan penuh kasih sayang dan Allah mengampuni dosanya. Sekali lagi, di awal ini Kak Yuki bawakan bukti-bukti kasih sayang Allah. Tapi lagi-lagi, karena kita punya musuh di dunia. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Setan apa nih? Setan pocong? Setan kuntilanak? Oh bukan ya. Siapa musuh kita? Setan. Setan selalu gangguin, sehingga muncul sebagian orang yang punya pemahaman, alah gak apa-apa gak sholat, alah gak apa-apa gak ibadah, alah gak apa-apa bermaksiat, kan Allah penuh kasih sayang. Ini anggapan yang benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Sehingga banyak manusia yang masuk ke dalam dosa, sehingga setan jadi punya teman di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah siapkan 1 bulan. Nih manusia, bulan untuk kamu hancurkan dosamu, kamu kumpulkan pahala sebaik mungkin dalam hidup dan kehidupanmu. Namanya bulan apa? Namanya bulan Ramadan. Ketika datang bulan ini, dulu Nabi mengabarkan ini ketika mereka dalam keadaan miskin di kota Madinah. Apa alasannya mereka miskin waktu itu? Ya, habis perang, belum perang. Kenapa mereka miskin di kota Madinah kala itu? Karena tidak ada makanan. Kenapa alasannya? Enggak. Karena mereka baru aja diusir dari kota Mekah. Mereka pindah ke Madinah dalam keadaan gak bawa apa-apa. Baru 2 tahun di sana, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat puasa. Disyariatkan di bulan Sya'ban, mereka puasa di Ramadan. Baru puasa beberapa hari, mereka butuh makanan. Akhirnya mereka ingin ambil ghanimah namanya, harta rampasan perang. Mau ngambil harta doang, malah
disuruh perang, maka terjadilah yang namanya perang. Ayo, perang tahun 2 Hijriah. Perang Badar yang kemudian mereka menang. Teman-teman yang Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai gambaran betapa sulitnya ketika itu. Tapi ketika datang bulan Ramadan, Nabi bilang, "Atakum." Hafalin. Apa? Lihat Kak Yogi. Atakum. Kenapa? Atakum. Ramadanu. Syahrun. Mubarak. Atakum. Ramadanu. Syahrun. Mubarak. Atakum. Ramadanu. Syahrun. Siapa yang hafal? Atakum. Ramadanu. Syahrun. Mubarak. Ya. Atakum Ramadanu. Syahrun. Mubarak. Atakum Ramadanu. Ingat 1, atakum. Ingat 2, Ramadanu. Ingat 3, Syahrun Mubarak. Satu paket. Apa? Atakum Ramadanu. Syahrun Mubarak. Atakum Ramadanu Syahrun Mubarak. Sebentar, kita ambil dulu hadiahnya. Ya, mau warna pink atau warna kuning? Jangan ya. Atakum. Apa ya? Atakum Ramadanu Syahrun Mubarak. Jadi Nabi kabarkan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, kata Nabi, Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan ketika itu pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan yang besar permusuhannya kepada manusia diapain? Dibelenggu dan diikat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Allah punya satu malam di bulan itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurima. Kalau nggak dapat kebaikan, dia nggak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah nasihat yang indah di belakang Kak Yogi dari seorang sahabat yang mulia. Siapa namanya? Jabir bin Abdillah. Apa namanya? Apa dong ya? Coba, siapa nama sahabatnya? Jabir bin Abdillah, seorang sahabat yang rela jual kendaraannya, kemudian dia jalan 1 bulan cuma buat dapat 1 hadis. 1 bulan lamanya jalan kaki, dia baca atau mencari 1 hadis yang dia pengen dengarkan. Seorang sahabat mengatakan, la taj'al yauma saumika aw yauma fitrika wa yauma saumika aw siyamika sawa. Jangan jadikan hari puasa dan hari biasa seolah-olah sama. Jangan disamain. Kalau lagi puasa jengkel sedikit, ya berantem. Pernah ada kasus berantem nggak? Pernah. Ada yang suka bergesek-gesekan nggak dengan temannya? Entah itu fisiknya, entah itu ucapannya. Pernah ada yang ngejek nggak?
yang berkata kasar nggak? Pernah ada yang marah-marah nggak? Pernah dibully nggak? Pernah membuli nggak? Alhamdulillah. Terus siapa yang bully dong kalau begitu ya? Korban semua jadinya ya. Baik, teman-teman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdillah mengatakan jangan samakan hari puasamu dengan hari biasamu. Beda. Engkau itu dipanggil sama Allah di hari puasa dengan panggilan kasih sayang. Apa panggilannya? Ya ayyuhalladzina kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada yang apa? Sendiri? Oh, berarti keroyokan nih. Oke, coba baca satu-satu ya. Oke, atau baca semua dulu deh. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Surat apa itu? Nomor ayatnya? Jangan ragu. Berapa nomor ayatnya? Oke, kakak pakai baju batik belakang. Syukran, barakallahu fiik. Boleh diambil hadiahnya ya. 183. Oh ini aja nih, karena kakaknya menjawab. Tahu ya. Nih, dapat tas isinya duit. Oke, boleh diambil. Masya Allah. Kakak kelas berapa? Kelas 5. Makasih kak. Barakallahu fiik. Oke, duduk rapi. Anak minta suaranya. Kalau duduk rapi bilang hap hap. Duduk rapi. Duduk rapi. Kalau anak bilang duduk diam. Oke, duduk diam. Duduk diam. Sikap baik. Barakallahu fiik. Tadi kita sudah sebutkan nama sahabat. Siapa nama sahabatnya? Jabir bin Abdillah. Kata beliau, jangan samakan hari puasa dengan hari biasa. Mana yang lebih istimewa? Hari puasa. Kenapa? Next. Kenapa jangan disamakan? Karena siang dan malamnya penuh pahala. Dikasih sama Allah. Nah, kasih 24 jam dikasih pahala terus. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa diampuni dosanya. Nanti yang sholat malam, sholat apa namanya? Masih kuat nggak sholat tarawih? Masih. Masya Allah. Siapa yang semalam sholat tarawih? Ngerasa ngantuk nggak? Capek nggak? Luar biasa. Siapa yang sholat, siapa yang puasa siang dan malam, kita mendapatkan siang-siang puasa. Masya Allah, biasanya ngelihat makanan sedikit, lapar, pengennya beli. Di sini ada kantin. Suka jajan? Suka. Biasanya ngelihat makanan, Masya Allah, makan apa aja dibeli. Ya, minuman beli, haus sedikit minum, lapar sedikit makan. Giliran datang Ramadan, lagi puasa siang-siang, melihat tukang es, Masya Allah. Ya, bahkan yang kadang-kadang cuman gambar aja seolah-olah nyata. Ya Allah, itu gambar es krim, gambar es campur. Ya Masya Allah, enak banget. Itulah gambarannya. Kita nahan. Yang biasanya ada tukang jajan lewat, bang beli bang, ya bang beli bang, beli bakso bang, beli makan. Tapi ketika Ramadan boleh makan nggak?
Boleh minum nggak? Dilarang. Itulah yang namanya puasa. Puasa itu artinya menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum. Nanti malam udah capek-capek, aduh siang kelaparan, malam disuruh berdiri lagi. Di satu sholat yang dikumpulkan sholat ini di zaman seorang sahabat. Ya, sahabat siapa yang mengumpulkan sholat tarawih secara berjamaah? Ya, siapa? Jabir bin Abdillah. Baik, selain itu, sahabat siapa yang ngumpulin sholat tarawih berjamaah? Dulu di zaman Nabi pernah ada sholat tarawih berjamaah, tapi Nabi khawatir nanti sholatnya jadi wajib, makanya Nabi gak melakukannya. Di zaman Abu Bakar gak sempat ngumpulin manusia karena waktu itu banyak orang yang keluar dari Islam, banyak orang yang gak bayar zakat, bahkan banyak banget nabi-nabi palsu. Di zaman Umar melihat ada orang sholat tarawih di sini, sholat tarawih di sini, sholat tarawih di sana, maka dikumpulkanlah oleh seorang sahabat, siapa tadi namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sholat sampai hari ini kita kalau mau sholat Allahu Akbar, kadang-kadang sampai ada bapak-bapak karena udah nggak kuat badannya, beliau bawa apa? Bawa kursi, duduk di atas kursi. Tapi semuanya berjuang untuk bisa mendapatkan pahala, mulai dari orang yang tua sampai yang anak-anak. Semuanya berjuang untuk bisa mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena siang dan malamnya penuh. Nih sekarang nih, detik yang sedang kalian lalui, detik yang sangat berharga, detik yang diharapkan oleh semua orang. Next berikutnya, ada kebahagiaan apa di dunia buat orang yang puasa? Dapat makanan. Dia dapat kebahagiaan di saat berbuka puasa. Apa azan favorit kalian bulan ini? Subuh, maghrib. Siapa yang suka nungguin azan maghrib? Nungguin, masya Allah. Ya, senang apa sedih kalau dengar azan maghrib? Sepakat, angkat tangan dua-duanya. Yang senang angkat tangan kalau dengar azan maghrib. Masya Allah. Yakin senang? Yakin. Siapa yang ngasih kita kesenangan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lisa'imi farhatan." Orang yang puasa itu dua bahagianya. Satu, ketika dia buka puasa. Dia buka puasa, masya Allah. Pernah melihat orang buka puasa di pinggir jalan? Bapak-bapak yang kerja seharian capek, di tempat kerjanya diomelin, dianiaya teman. Jadi kalian kalau abi atau ayah kalian pulang, disayang ayahnya. Karena ayah kita di luar, kadang dimarahi sama orang lain, kadang diganggu sama temannya. Mikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum. Alhamdulillah, zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Saya apa doanya? Zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Angkat tangan yang berani.
Ini kelas 4 semua tadi ya. Ini kelas 4. Kelas 5 mana? Kelas 5. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal perempuan nggak mau. Oke, kakak kelas 5. Oke, boleh sebentar. Kayak ini kesana saya. Oke, sebentar kakak kelas 5 nih. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Oke, wasabatal ajru insya Allah. Ya, kok jadi perempuan semua ya? Sebentar, ambilin ya. Biar tidak salah pilih ya. Nih. Ada nih. Oke. Sebentar. Baik, mana tadi kakak? Oke. Nih dapat 2 deh bonus ya. Zahabal dhama'u wa batallatil wa sabatal ajru insya. Yakin semua orang senang. Dia melupakan kelelahan dunianya. Mungkin lagi main temannya iri, mungkin lagi main temannya suka ganggu, tapi ketika buka puasa dia lupa sama masalahnya dan Allah tetapkan baginya pahala. Dan nanti ketika dia meninggal, dia diberikan hadiah yang lebih istimewa. Apa hadiahnya? Surga. Bahkan begitu istimewanya, dikasih tempat pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Apa nama pintunya? Pintu surga. Masih pintu masjid. Ayo. Apa nama pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin puasa? Silakan diskusi. Pintu masjid. Ayo. Sudah diskusi? Sudah diskusi belum? Ayo, hadiahnya 2. Apa nama pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin puasa? Nanti Allah menyuruh mereka masuk, kemudian pintunya ditutup setelah selesai. 1. Oke, kakak angkat tangan. 2. Apa? Lah. Pennya apa? 1, 2, 3, 4. Sebentar. Apa jawabannya? Coba kita cek. Kedengaran nggak? Coba lagi. Apa nama pintunya? Kedengaran? Oke, nama pintunya Ar-Rayyan. 2 hadiah. Ya. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Hafalkan nih. Nanti kalau ditanya sama ustaz dan ustazanya ya. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, kemudian pintunya ditutup. Gak ada lagi yang masuk lewat sana kecuali dengan amalan puasa. Maka bahagialah orang-orang yang puasa. Coba deh orang-orang di luar sana. Ada orang gede, sehat, tapi siang hari masih makan, masih minum. Apa alasannya? Alasannya capek. Alasannya lemas. Kayak di kemarin naik motor, ngelihat orang-orang masya Allah di pasar makannya wah. Ketika ditanya alasan mereka semua sama. Apa alasannya? Alasannya capek. Padahal orang seperti itu gak akan pernah bahagia. Bahkan Nabi SAW pernah bermimpi diajak malaikat untuk naik ke satu tempat yang terjauh sekali. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Nabi diajak naik, tapi karena tempatnya tinggi sekali, kata Nabi, saya nggak bisa. Kemudian kata 2 orang ini, siapakah 2 orang ini? Malaikat
malaikat. Kata malaikat ini, naik, nanti kami yang bantu. Baru Nabi SAW naik, sampai di sana Nabi mendengar jeritan, dengar suara yang keras, yang kalau suara tersebut terdengar oleh penduduk bumi, maka bumi ini akan hancur. Ditanya, siapakah itu? Jeritan siapa itu? Cakep. Jeritan penghuni neraka. Kemudian Nabi agak takut, naik lagi. Ketika naik lagi, Nabi melihat sekelompok orang yang sedang dihukum dalam keadaan terbalik. Maksudnya gimana? Kepalanya, kakinya di atas. Mereka diikat dengan keadaan yang membuat Nabi SAW bertanya karena ngeri. Itu kenapa? Kenapa orangnya itu sampai seperti itu? Apa kata malaikat? Mereka adalah manusia yang tidak berpuasa, padahal nggak ada alasan untuk tidak berpuasa. Maka dari sini kita belajar, jangan sia-siakan waktu untuk puasa. Next berikutnya, apa saja yang kita kejar? Satu, pahala tentunya. Dua, ada ekstra pahala di satu malam yang setara dengan 1000 bulan. Apa tadi namanya? Malam Lailatul Qadar. Bahkan ada suratnya. Apa namanya? Namanya Al-Qadar. Ada yang hafal surat Al-Qadar? Hafal? Oke, kita baca sama-sama dengan sikap rapi. Anak bagikan buat dua anak yang semangat dan rapi duduknya. Duduk rapi. Gimana tadi? Duduk rapi. Hap. Duduk diam. Dari basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sudah hafal? Masya Allah. Siapa yang ngajarin? Oh, Ustaz. Alhamdulillah. Surat Al-Qadar yang menggambarkan pentingnya malam tersebut, sampai-sampai malaikat semuanya turun. Makanya kata para ulama, kenapa kalau dapat malam Lailatul Qadar matahari paginya nggak silau? Kalau turunnya kan di malam, tanazzalul malaikatu warruh bi'izni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajar. Ketika sudah fajar, kita melihat matahari itu gak silau. Maka orang kalau habis itikaf malam, pagi-pagi dia berusaha mencari tanda. Aduh, saya dapat malam Lailatul Qadar gak ya? Saya dapat gak ya? Maka dia akan melihat keluar. Karena kata Nabi, ciri-ciri malam tersebut, malam Lailatul Qadar, paginya matahari tidak terlalu silau. Kenapa? Oke, silakan. Nah, karena
Kemelitur tutup semuanya. Itu alasan kenapa pagi hari mataharinya tidak terlalu silau. Oke, boleh diambil kakak. Nah. Oke, mau lagi nggak hadiahnya? Masih mau? Ya, apa yang mau nih? HP mau HP? Mau hadiahnya HP? Nah, nanti usul aja sama Mister ya. Mister, kapan-kapan kajian hadiahnya HP? Ya, setuju? Setuju insya Allah. Anak soleh, duduk rapi, hap, duduk diam. Ada sebuah pesan, apa aja yang nggak boleh kita lakukan ketika kita puasa. Kita pengen masuk surga, kita mau pahala yang banyak, tapi jangan melakukan perbuatan ini. Next, berikutnya. Nah, jangan sampai rugi. Apa yang nggak boleh dilakukan? Bohong, berkata kasar, marah, dan bermaksiat kepada Allah. Banyak orang puasa dulu lapar, aduh haus, tapi disuruh sholat wajib nggak mau. Sampai kayak Yogi dapat satu perkataan pendapat orang, Pak, kok nggak sholat Pak? Oh iya Pak Yogi, saya kalau puasa masih kuat, tapi kalau disuruh sholat males, nggak kuat. Padahal sholat sama puasa sama-sama ibadah wajib. Mana yang nomor satu dan mana yang nomor dua? Nomor satu sholat, nomor dua puasa. Tapi ada orang puasa, kayaknya bibirnya nyampe kering, tapi ketika datang azan nggak mau sholat. Maka jangan lakukan ini. Kenapa? Karena Allah tidak butuh puasa orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Kata Nabi, man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaysa lillahi hajjah. Orang yang puasa tapi masih bohong, masih kasar, masih marah, suka maksiat, maka Allah tidak membutuhkan apanya? Allah nggak membutuhkan puasanya. Percuma lapar, percuma haus, karena amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sanggup puasa 30 hari? Siapa yang sanggup puasa 30 hari? Nah, jaga sikap. Kenapa ini nggak boleh? Bohong, berkata kasar, marah. Kenapa nggak boleh dilakukan? Karena pahalanya akan dihapus. Dan itu pernah didoakan oleh seorang malaikat yang paling mulia. Siapa malaikat Allah yang paling mulia? Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah berdoa, dan yang bilang amin manusia terbaik. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pilih lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah naik ke atas, malaikat Jibril gak dilihat oleh para sahabat. Nabi bilang, Abah, amin. Nabi naik lagi. Padahal gak kelihatan ada yang berdoa. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi ngelihat engkau bilang amin. Emang siapa yang berdoa? Gitu bahasa kitanya. Kemudian kata Nabi, malaikat Jibril mendatangiku dan bilang, kalau celaka, satu, kedua, celaka, ketiga, celaka. Berapa kali celakanya? Celakalah orang yang dapat bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni.
ampuni, itulah orang yang rugi. Maka nasihat rasa sayang Kak Yogi buat teman-teman kakak-kakak kelas 4, kelas 5, kelas 6, jalani puasanya, jaga hubungan baiknya dengan sesama teman, hindari kata-kata kasar, hindari kata-kata kotor, hindari membuli. Dan yang paling penting yang ingin kayak disampaikan, jaga hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Ada yang sudah balik di sini? Oke, kalau sudah balik maka dilarang bagi kalian bersentuhan tangan dengan yang bukan muhrim, bilangnya mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram sayang ya. Jadi teman-teman mohon diamalkan ilmunya, semoga bekal di pesantren kilat ini menjadi bekal yang bermanfaat. Ingat kita lomba-lomba untuk kebaikan supaya sama-sama bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan dan semoga menjadi ilmu yang tertanam di hati kalian. Kak Yogi gak minta banyak-banyak dari kalian, cukup satu kata. Amin. Nah, ada berdoa. Kan udah dikasih ilmu nih. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Amal ilmunya. Ya. Semoga Allah berikan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Kak Yogi akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha